ADHD ya dok ya, itu mungkin menciptakan persepsi negatif nggak sih dok untuk anak? Label bodoh. Karena pekerjaan tidak pernah selesai atau dia mengerjakan sesuatu tapi sesimpel itu tidak bisa dilakukan. Halo good parents, selamat datang di podcast Suara Parents, gudangnya informasi seputar parenting. Gue dengan Eriko, hari ini gue ditemani dengan salah satu dokter dari rumah sakit ternama nih. Boleh perkenalan diri dok? Nama saya Dr. Cunito, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci, Cengkareng. Dari Seci Cengkareng ya dok ya? Betul. Nah, topik pada hari ini kita akan ada pembahasan yang cukup menarik nih ya dok ya. Mungkin dokter bisa bantu sharing nih seputar tentang ADHD ya dok ya. Atau mungkin ada nama lainnya yang mungkin dokter bisa jelaskan nantinya. Mungkin dokter bisa kasih tahu nih dok, apa sih itu dok? Apakah penyakit kah atau apa itu dok? Untuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya itu GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Hiperaktif, itu merupakan salah satu gangguan perkembangan pada anak. Jadi tumbuh kembang anak ya dok ya, gangguan dalam itu ya. Nah itu tuh sebuah penyakit kah dok? Atau memang ada kesalahan atau memang bawaan lahir dok? Itu sebenarnya kalau kita kategorikan penyakit berarti bisa sembuh kan. Kalau ADHD itu hanya bisa dikurangi, diturunkan dari kelainan-kelainan atau gangguannya sampai seminimal mungkin. Ya. Jadi tidak bisa sampai benar-benar 100% sembuh. Oke. Apakah ada bukti kuat nih dok dari hasil keseimbangan kimiawi misalkan dok? Kalau dari penelitian-penelitian yang terbaru yang saya ada baca, itu memang ada gangguan. Jadi ada gangguannya di bagian kimiawi otak, di mana untuk neurotransmitternya dengan dopamin itu di dalam otak itu berkurang jumlahnya dibandingkan kimiawi pada anak normal. Ya. Terus juga ada perubahan dari struktur otaknya yang berbeda. Ya. Jadi dia lebih area-area otak depan, ya. Jadi dia kurang terstimulus. Jadi kurang terstimulus. Efek sampingnya area-area lain yang terstimulus. Nah, saat area lain yang terstimulus, efeknya anaknya nggak bisa fokus, ya, impulsif dan terkesan hiperaktif sekali. Oke, biasanya itu ketahuan itu kapan ya dok? Mas, apakah memang baru lahir sudah bisa ada ciri-cirinya? Atau memang setelah mungkin usia setahun 2 tahun baru kelihatan dok? Nah, kalau untuk kalau ciri-ciri atau screening yang kita bilang ya, screening biasanya kita mulai di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun? 3 tahun, di bawah 6 tahun. Di bawah 6 tahun? Screeningnya di dalam range umur segitu. Untuk kita tahu ada kelainannya berkembang sampai bagaimana, itu biasanya maksimal sampai 12 tahun ke bawah. Oke dok. Bedanya apa sih dok sama tantrum? Kalau tantrum itu lebih cenderung ledakan emosi pada anak-anak. Ya. Itu biasanya munculnya tantrum itu usia 12 bulan. Usia 12 bulan tantrum. Peaknya itu puncak di usia 2-3 tahun. Bisa berlanjut sampai 5. Nah, di usia range-nya itu terkadang muncul kan ADHD atau GPPH-nya. Makanya terkadang tercampur dengan tantrum. Nah, sedangkan kenapa sih bisa muncul tantrum itu pada anak-anak normal ya? Normal ya? Kecuali kalau pada anak-anak dengan hiperaktif, kenapa sangat amat eksplosif sekali? Karena kan anak itu yang GPPH atau ADHD atau hiperaktif, dia kan nggak bisa diam. Sedangkan kita menyuruh anaknya itu untuk tetap diam. Dia akan mengalami kebosanan tinggi. Jadi energinya tinggi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi otomatis dia jadi tantrum. Terus dan juga anak itu kan tipenya impulsif dan melakukan tindakan atau tugas yang monoton. Jadi pada saat dia monoton, dia mengalami kebosanan, sedangkan kita menyuruh dia untuk diam. Nah, jadinya dia tantrum muncul di situ. Jadi kelihatannya kayak tantrumnya itu dianggap normal, padahal itu bisa aja salah satu bagian dari hiperaktifnya yang muncul. Kadang kan masyarakat atau para parenting nih bingung ya ngebedainnya ya dok ya. Dan apa sih yang sebenarnya harus dilakukan para parents atau orang tua dok ketika memang menghadapi situasi tersebut dok? Nah, kalau memang betul anaknya memang cenderung ke arah tantrum,
saran dari kita tetap misalnya ada di ruang publik, ya, tetap kita bawa anak itu supaya terkesan jangan sampai seperti ditonton orang lain, kan terkesan kejam sekali. Jadi tetap kita bawa anaknya ke tempat atau ke tempat yang lebih sunyi atau malahan kembali ke rumah atau ke mobil untuk ditenangkan, ya. Karena terkadang kan kalau tantrum sampai guling-guling di tanah, betul, itu kita baiknya jangan langsung tindakan kasar atau bagaimana atau malahan ditinggalkan, jangan, karena terkesannya kan tidak baik. Terus habis itu kalau misalnya memang betul dia sering-sering sekali tantrum, terus memang ada tanda-tanda hiperaktifnya, boleh nanti konsulkan ke spesialis anak untuk nanti kita kaji ulang apakah memang betul dia ini memang tantrum biasa atau memang hiperaktif. Oke, berarti artinya kan memang perlu ada treatment lanjutan ya dok ya, supaya kita tahu nih harus berbuat seperti apa dan treatment seperti apa ya dok ya. Terus ada nggak sih dok tanda-tandanya dok? Nah, gejala-gejalanya gitu. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ADHD atau hiperaktif atau GPPH itu ada 3 dia paling sering. Dia itu pertama itu kurang perhatian atau tidak fokus. Tidak fokus, jadi pekerjaan simple atau pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dengan baik, dia terkesannya ceroboh. Ya. Terus impulsif maksudnya bagaimana? Impulsif terkadang lagi mengerjakan sesuatu yang monoton, dia langsung lari lagi kemana. Terus kalau yang hiperaktif itu biasanya aktivitasnya tidak berhenti. Diberikan satu pekerjaan, dia akan mengerjakan, habis itu ditinggal, lari kemana lagi, dikerjain, ditinggal. Jadi pekerjaannya tidak pernah selesai. Seperti itu paling sering. Jadi akan tetapi itu semua mesti dinilai di atas usia 3 tahun. Di atas 3 tahun ya dok ya. Karena untuk kita mendeteksi atau men-screening anak itu juga memang mesti usia 3 tahun sampai 6. Nah, kita screeningnya biasanya pakai kuesioner namanya Conners. Itu biasanya dilakukan oleh dokter anak atau dokter spesialis anak khusus tumbuh kembang. Itu artinya nanti dokternya cek langsung anaknya, anak yang mengisi atau bagaimana tuh dok? Untuk kuesioner itu kita akan menanyakan dahulu ke orang tua. Ke orang tua atau orang yang mengasuh. Terkadang orang tua belum tentu yang mengasuh anaknya. Betul, bisa mungkin kan ada babysitter mungkin atau omanya gitu ya dok ya. Betul. Dan terkadang kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan rumah sakit atau ingin melakukan screening lebih lanjut, terkadang kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner itu ke guru TK-nya. Berarti sebenarnya ada dampak ya dok ya untuk perkembangan dia terhadap sosial ataupun emosionalnya dia ya dok ya? Ada. Karena jika anak dengan ADHD atau hiperaktif atau GPPH tidak diterapi dengan baik, dia akan berlanjut seiring dengan usia, dia akan berubah dari rasa untuk hiperaktifnya berubah menjadi tindakan atau seperti kita melawan. Jadi kita memberikan instruksi memang baik untuk dia, tapi tidak pernah didengarkan, lebih cenderung melawan. Nah, jika terus dilanjutkan terus, kita tidak melakukan tindakan untuk membantu memperbaiki atau mengkoreksi dari sikapnya itu, dia makin dewasa dia akan berubah menjadi tindakan kekerasan, kriminal, terus permainan judi, ya, atau penyalahgunaan obat dan free sex. Begitu. Wah, dampaknya luar biasa banget ya dok ya. Berarti memang untuk case ini harus peka ya dok ya, para orang tua, para parents ini menganalisa nih kondisi si anak ya dok ya. Oke dok, perihal masalah keakuratannya dok dari tadi tesnya itu dok, biasanya berapa persen dok? Karena kan itu kan bukan si anaknya langsung ya dok ya, lingkungannya ya yang menilai ya. Nah, untuk akurasi tes ini dia 89 sampai 90-an. Oh, cukup tinggi. Karena semua negara menggunakan kuesioner Conners ini. Jadi tingkatannya pun tidak hanya untuk anak-anak, bisa sampai remaja. Malahan ada beberapa artikel mencoba mengaplikasikannya kepada dewasa juga. Walaupun di dewasa ada kuesionernya juga, tapi pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan yang ada di kuesioner Conners untuk anak-anak. Oke. Biasanya tuh dok kan yang mungkin di lingkungan saya yang saya lihat ya dok ya, biasanya treatment orang tua ini dok
yang mungkin dianggap sepele. Para orang tua itu kan ketika anaknya marah, tantrum, atau apapun itu, cara simpelnya kan apa? Kasih handphone, Dok. Oh, ya, jangan. biar dia diam, biar dia anteng. Nah, mungkin Dok bisa kasih tips atau mungkin informasi ya, Dok, ya apa? Kalau cara seperti itu tidak benar gitu, Dok. Kalau untuk anak tantrum tetap kita biasanya mengevakuasi dulu anaknya itu ke tempat yang sunyi. Pertama untuk supaya nggak jadi tontonan orang kan. Terus yang kedua kita tenangkan. Tenangkan pun tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Oke. Ya, biasanya kalau misalnya anak itu sampai melakukan tindakan memukul orang tua, kita tenangkan juga. Ya. Karena terkadang luapan emosi anak-anak dia nggak tahu apa yang dia mau katakan atau dia utarakan, cuman yang dia tahu hanya dengan menangis. Ya. Begitu. Mengekspresikannya ya, Dok. Betul. Jadi setelah udah selesai dia tenang, baru orang tua berbicara dengan anaknya pelan-pelan, tanyakan kenapa tadi menangis seperti itu. Jadi biar nanti tahu orang tuanya. Nah, ada lagi cara lain, Dok, yang pernah saya lihat, Dok. Anaknya ini benar-benar didiemin aja, ditinggal. Nah, itu gimana, Dok? Ada seperti itu, benar. Itu bisa juga dilakukan kalau memang betul-betul dalam jarak pengawasan juga. Karena terkadang ada juga anak yang sudah kita treat dengan baik, kita sudah edukasi, sudah tanyakan lagi, tapi tetap aja dia masih tantrum juga kan. Nah, seperti itu masih boleh asal masih dalam jarak pengawasan. Karena hati-hati jarak terlalu jauh seperti itu, apalagi di tempat yang tidak aman, nanti bahaya ada penculikan atau kekerasan atau bagaimana. Iya sih, betul. Jadi tetap baiknya anak itu tetap dibawa atau tetap tidak ditinggalkan jauh, jarak paling 1 atau 1,5 meter sambil tetap kita observasi dulu, lihat, pantau sampai kita mintakan anak itu untuk diam. Oke, Dok. Nah, ini mungkin pertanyaan lebih lebih spesifik nih, Dok. Untuk di era sekarang kan mungkin papi, maminya, kedua orang tuanya ini sibuk bekerja ya, Dok. Betul. Ya. Jadi memang si anak ini biasanya kadang diasuh oleh pihak lain. Atau kita sebut mungkin babysitter atau nanny. Nah, itu tuh seberapa istilahnya efektif, Dok, apabila case ini tuh ditangani oleh yang memang bukan anggota keluarganya, Dok. Nah, itu gimana, Dok, sekiranya, Dok? Nah, sebaiknya. Kalau untuk misalnya pengasuh kan berarti, hitungannya pengasuh. Pengasuh berarti ambil andil, kalau misalnya orang tua dua-dua sibuk sekali sampai pengasuhnya ambil andil sampai 70% lebih, berarti dokter anaknya atau dokter anak konsultan tumbuh kembang harus juga mengeducate si neninya. Artinya dilibatkan ya, Dok, dilibatkan tetap. Tapi orang tua tetap mesti mengontrol. Karena kan pengasuh bukan saudara kandung kan? Iya, betul. Karena terkadang semua tanggung jawab tetap kembali ke orang tua. Betul sih, betul. Karena terkadang kalau misalnya lagi pergi ke luar negeri atau kemana, terkadang pengasuhnya tidak ikut kan? Atau malahan bisa aja pengasuhnya nanti pulang kampung atau malahan nanti pengasuhnya berhenti kan? Nggak bisa juga. Artinya memang di era sekarang ini kita juga nggak bisa sembarangan pilih pengasuh ya, Dok, ya. Iya. Butuh memang yang bisa kita percaya lah ya, Dok, ya. Betul. Dan juga pengasuhnya juga mesti sabar. Nah, itu karena kalau nggak sabar, anak lagi tantrum begitu, terus pengasuhnya mungkin ada problem atau apa, bisa terjadi tindak kekerasan juga. Iya, benar. Setuju banget sih, Dok. Artinya memang nggak boleh sembarangan lah ya, Dok, ya, pilih-pilih pengasuh ya. Oke, untuk label ADHD ya, Dok, ya. Itu mungkin menciptakan persepsi negatif nggak sih, Dok, untuk anak? Kalau di lingkungan pendidikan paling sering, karena anak pasti dilabel dengan anaknya nakal, atau malahan di label bodoh, karena pekerjaan tidak pernah selesai atau dia mengerjakan sesuatu tapi sesimpel itu tidak bisa dilakukan. Itu paling jeleknya di labelnya. Nah, dengan pelabelan seperti itu terkadang anak menjadi rendah diri atau malu. Betul. Jadi dampak psikolognya tuh sangat berpengaruh. Betul. Ya. Makanya itu pelan-pelan kan mulai ada beberapa kampus atau dunia pendidikan untuk yang guru-guru sudah mulai ada kan pembelajaran untuk masalah-masalah
tumbuh kembang pada anak juga. Iya. Karena terkadang kalau yang guru-guru yang lama biasanya belum dapat yang ilmu-ilmu yang baru lagi kan. Iya benar, makanya era sekarang ini kan makin banyak istilah-istilah yang mungkin dulunya tuh belum kelihatan ya dok Betul, ya. betul. Sekarang ini kan makin modern, makin banyak ternyata hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Seperti case yang kita bahas pada siang hari ini ya Betul. dok ya. Oke, mungkin ada satu pesan nih dok buat dokter sebelum kita menutup podcast singkat pada hari ini untuk bagi para parenting yang ada di rumah nih dok. Nah, untuk para parenting atau orang tua, ya baiknya itu segala keluhan anak, baik itu perubahan perilaku, orang tua itu harus turut andil dalam membentuk anak agar tidak berubah perilaku menjadi sesuatu yang negatif. Paling itu saja. Ya. Oke, terima kasih banyak dok untuk mari. pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagi para parent yang menyaksikan tayangan pada siang hari ini, mungkin punya pengalaman, mungkin punya pertanyaan, yuk ramaikan kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa bantu sebarkan informasi yang menarik yang kita bahas pada hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. See ya.